di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan izinnya pula kita bisa berkumpul mendatangi majelis ilmu ini. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini. Kemudian kita juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung dan yang paling besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya sampai detik ini, yaitu nikmat iman wal Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam yang ini merupakan sebuah tonggak penentu keselamatan seorang hamba jikalau dia bisa menjaganya dari yang namanya noda atau kotoran kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan amal maksiat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin, menjadi pelita bagi umat ini, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya dan memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dijauhi. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduknya kita bersama di majelis ilmu ini dalam rangka untuk mempertebal dan menambah keimanan kita. Dahulu para salaf, para sahabat sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, hayya najlisu sa'atan nasdadu imanana, mari ayo kita duduk sejenak bersama untuk menambah keimanan kita, untuk saling menasihati, untuk saling berwasiat, agar orang-orang yang lalai itu menjadi ingat, agar orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu akan menambah keimanan kita, akan mempertebal keimanan kita. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang berhubungan dengan keimanan kita dan agama kita, agama Islam,
yang telah kita peluk ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas agama ini, adalah hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai agama Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai agama Islam ini dan telah menyempurnakannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama apapun kecuali hanya agama apa? Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama selain agama Islam dijadikan agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita falan yuqbal min, jelas itu tidak akan diterima darinya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang artinya pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga menyempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah meridai Islam untuk menjadi agama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi telah menyempurnakan agama Islam ini dan telah meridainya. Dan orang yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak diterima darinya. Dan jelas ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, di akhirat termasuk orang-orang yang celaka, rugi. Kemudian agama ini yang telah Allah ridai ini dan Allah telah menyempurnakannya, itu dibawa oleh seseorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih seseorang menjadi utusannya untuk mengemban risalah ini, untuk membawa agama Islam ini untuk disampaikan ke umat manusia, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan risalah yang dia emban, wahyu yang dia terima, syariat Islam yang turun kepadanya harus disampaikan kepada umat manusia. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah melakukannya, telah melakukan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang rasul, sehingga beliau benar-benar menyampaikan risalah yang beliau emban kepada umat manusia. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah SAW menunjukkannya, dan tidak ada pula kejelekan kecuali Rasulullah SAW memperingatkan umatnya agar dijauhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengutus di tengah-tengah ummiyin, orang-orang yang tidak tahu baca dan tulis, seorang rasul dari mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana rasul itu membacakan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyucikan mereka dengan apa yang disampaikan, mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan mereka dahulu sebelum itu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum diajari oleh Rasulullah SAW, berada pada kesesatan yang sangat jelas. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah menyampaikan agama ini secara sempurna. Kemudian kita juga perlu ingat dan perlu kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memilih orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memilih orang-orang yang menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak mengapa pembahasan tentang sahabat Rasulullah SAW itu masuk dalam bab agama kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala juga dengan takdirnya memilih, dengan hikmahnya memilih orang-orang yang nantinya akan menyertai beliau, yang menolong beliau, yang berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi penghubung antara beliau dengan umat-umat setelahnya, dengan menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan hartanya, jiwanya untuk menolong agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihannya Allah Subhanahu wa taala jatuh pada mereka-mereka ini tentu tidak lepas dari ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Memilih orang-orang terbaik untuk menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan jelas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang masuk dalam ayat ini paling utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dengan sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi sebaik-baik umat manusia itu adalah generasiku, yang di dalamnya ada siapa? Para sahabat, generasi beliau. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya. Maka khairiyah, sifat khairiyah ini, sifat kebaikan yang paling baik, itu telah Allah berikan dan Rasul pertegas untuk para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang terbukti bahwasanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah nabi mereka, setelah para anbiya. Maka sekali lagi, mengapa pembahasan tentang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu adalah bagian dari agama kita, bagian dari akidah kita. Sehingga jelas ketika kita membahas hal yang seperti ini mempertebal agama dan keimanan kita. Kalau kita buka kembali kitab-kitab akidah yang membahas tentang akidah yang benar, akidah Islam yang benar, maka kita akan dapati betapa banyak para ulama yang memasukkan pembahasan tentang sahabat Rasulullah SAW pada kitab-kitab akidah mereka. Ini menggambarkan bagaimana para imam, ulama-ulama kita menaruh perhatian terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW dan menjadikannya bagian dari agama dan akidah kita. Kemudian mengapa sikap atau kewajiban kita terhadap sahabatnya Rasulullah SAW termasuk dari kewajiban dalam agama kita? Karena seperti yang sudah disinggung, sahabatnya Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang mengusung ajaran apa yang telah diajarkan, yang dibawa Rasulullah SAW, menjadi penghubung antara Rasulullah SAW kepada umatnya. Mereka lah yang membawa agama ini dari Rasulullah SAW, menyebarkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka, para sahabat ini, untuk menjadi orang-orang yang mengusung dan membawa, menyebarkan agama ini dari Rasulullah SAW, menyampaikannya kepada siapa? Umat-umat setelahnya. Dan Allah muliakan mereka untuk melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW jelas berbeda. Sekali lagi, jelas berbeda. Orang yang tidak mengetahui, misalnya ada orang yang jauh di pedalaman, benar-benar tidak mengetahui dunia luar, misal jauh di dalaman hutan, dia diberitahu bahwasanya ada yang namanya pesawat terbang, dan dia nggak tahu dan nggak pernah melihat sama sekali. Tetapi kita yang menemuinya mengetahui, kita kasih tahu bahwasanya di sana itu ada yang namanya alat transportasi, namanya pesawat terbang. Dia tanya, bentuknya bagaimana? Bentuknya ada sayapnya, ada bagian ekornya, ada bagian tengahnya, ada bagian depannya. Dijelaskan detail. Kira-kira orang yang semacam ini dengan orang yang benar-benar melihat sendiri pesawat terbang itu seperti ini, berada di depannya, itu kira-kira pemahamannya lebih dalam mana? Orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang telah menemuinya sendiri. Begitulah kira-kiranya percontohan simpel kita dengan sahabat. Para sahabat itu hidup dan melihat, mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu hidup, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Al-Quran. Dan kita tidak lain hanyalah tidak mengetahui bagaimana Rasulullah SAW secara melihat dengan mata, belum pernah. Tetapi kita mendengar, ada kabar sampai kepada kita bahwasanya ada Rasulullah SAW begini. Jelas pemahaman kita dengan orang yang langsung menemui Rasulullah SAW itu sangat berbeda sekali. Lebih dalam yang orang yang menemuinya langsung, karena mengetahui sendiri, melihat bagaimana Rasulullah SAW itu beramal ketika menjelaskan Al-Quran, ketika mengamalkan Al-Quran itu bagaimana.
adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang ini yang mendengar langsung ucapan Rasulullah SAW, yang menemui langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca atau menemui, melihat hadisnya Rasulullah SAW yang bersambung kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahih, yang valid, maka tentunya tidaklah kita menemuinya kecuali akan ada yang namanya sahabat dalam riwayatnya. Disitulah kemuliaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis yang lainnya. Kita lihat hadis-hadis yang itu memang bersambung kepada Rasulullah SAW, tentu ada yang namanya sahabat. Karena mereka lah yang membawa, yang mendengar langsung hadis tersebut, yang menemui langsung kejadian tersebut dan disampaikan kepada umat setelahnya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, manusia terbaik, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memilih mereka, para sahabat-sahabat ini, orang-orang yang menyertainya adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang baik pula dalam generasi. Justru kalau ada orang yang mengatakan, oh para sahabat itu seperti ini, menjelek-menjelekkan para sahabat, mencela para sahabat, ya, mensifati para sahabat dengan sifat yang negatif, yang tidak baik, maka ini sebenarnya juga telah mencela Rasulullah SAW secara tidak langsung. Bagaimana itu? Karena orang itu, ya, sesuai dengan teman-temannya. Orang baik yang temannya ngumpulnya dengan orang baik. Masa iya utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, itu berteman dengan orang-orang jelek, orang yang mengitarinya, orang yang dekat-dekatnya itu jelek? Tentu tidak mungkin. Kalau kita mengatakan itulah orang-orang jelek, maka itu justru akan menuduh bahwasanya Rasulullah SAW itu juga orang yang tidak baik. Ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Maka sudah menjadi bagian agama ini, dan itu yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, bahwasanya para sahabat ini adalah orang-orang yang udul, orang yang terpercaya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mentazkiyah mereka-mereka ini, sebagaimana tadi beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan di muka. Kalau kita menilik bagaimana para ulama, terutama para ulama yang berkecimpung dalam bidang hadisnya Rasulullah SAW, kita dapati mereka itu berbicara tentang rawi-rawi hadis. Oh, rawi ini derajatnya seperti ini, thiqah, terpercaya. Oh, rawi ini derajatnya dhaif. Oh, rawi ini hafalannya seperti ini. Oh, rawi ini seperti ini. Tetapi kita tidak akan pernah mendapati mereka, para ulama, berbicara tentang derajatnya sahabat Rasulullah SAW. Gak mungkin sahabat fulan, oh ini thiqah, sahabat fulan dhaif, itu gak ada sama sekali. Itu mengapa? Karena para ulama tahu bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah terpercaya. Kita mengetahuinya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya sendiri yang sudah merekomendasikan, sudah mentazkiyahnya.
Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang menukil, yang mengusung, yang membawa agama Islam ini dan ajarannya dari Rasulullah SAW. Mereka mendengarnya, mengambilnya dari Rasulullah SAW, ya, kemudian mereka hafal, mereka jaga, kemudian disampaikan kepada umat setelahnya. Dan tentunya karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, disampaikan dengan amanah, tidak mengubahnya sama sekali. Seakan-akan ketika mereka menyampaikan hadis-hadis tersebut, itu mengatakan inilah yang aku dengar dari Rasulullah SAW dan kami sampaikan kepada kalian sempurna sebagaimana aku mendapatinya. Mereka para sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in yang telah membawa dan menukilkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya mendapatkan kemuliaan atau fadilah, keberkahan doanya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati aw sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballigha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang yang mendengar dariku, kata Rasulullah SAW, sebuah hadis, kemudian dia menghafalnya dan ia sampaikan. Maka tentunya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini ketika menyampaikan hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah SAW ini. Ini sungguh doa yang sangat agung sekali bagi mereka. Kalau kita menilik bagaimana semangatnya para sahabat untuk duduk mengambil hadis dari Rasulullah SAW, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan sebagian di antara mereka itu rela untuk bergantian sehari jatah dia untuk turun mengurusi onta-ontanya, kemudian temannya yang satu itu mendatangi Rasulullah SAW, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hari itu dibawa oleh sahabat temannya ini, kemudian disampaikan kepada dia. Besok gantian, dia yang mendatangi Rasulullah SAW dan temannya ini yang mengurusi onta-ontanya. Begitu terusnya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk mendengar dan menjaga apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, kalau sahabat Rasulullah SAW itu seperti ini, maka tentunya pembahasan tentang sahabat Rasulullah SAW adalah bagian dari agama kita. Dan itulah yang sudah ditegaskan oleh para ulama kita, sehingga terbukti pada kitab-kitab akidah yang berbicara tentang akidah ada pembahasan tentang sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'n fi sahabah, yaitu mencela, mencacat sahabat Rasulullah SAW, itu merupakan celaan atau cacatan kepada agama Islam itu sendiri. Para ulama mengatakan at-ta'n
at-ta'nu fin naqil ta'nun fil maqul. Ini adalah sebuah kaidah. At-ta'nu fin naqil ta'nun fil maqul. Jadi cacatan atau celaan terhadap orang yang menukil, yang menyampaikan, itu juga celaan atau cacatan terhadap mangkul, apa yang dia sampaikan, apa yang dia bawa. Kalau ada hadis yang meriwayatkan rawi yang dhaif, nah kita mengatakan rawi itu dhaif, itu adalah celaan. Berarti rawi ini punya cacat, maka itu berakibat pada hadisnya tidak diterima. Begitu pula ketika ada seseorang yang berani mencela sahabat, maka itu sebenarnya juga mencela agama ini. Karena agama ini tidaklah dibawa sampai kepada kita kecuali dari jalur para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabatnya Rasulullah SAW ini sudah tidak dipercayai lagi karena seperti ini punya hal-hal yang tercela yang sudah mengakibatkan kepercayaannya itu cacat, tidak dipercaya lagi, maka itu merupakan tuduhan cacat terhadap agama Islam itu sendiri. Makanya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, seorang ulama, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq." Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, jadi kalau kamu melihat seseorang itu mensifati salah satu atau salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW dengan sifat yang jelek, celaan dan sebagainya, maka ketahuilah bahwasanya orang itu adalah orang zindiq. Apa? Orang zindiq. Mengapa seperti itu? Abu Zur'ah Ar-Razi menjelaskan, "Wa dzalika anna ar-rasul 'inda al-haqq wal Qur'an haqq." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, seseorang yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Quran itu hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyampaikan Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW itu siapa? Ashabu Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi meneruskan, wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Jadi orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW itu sebenarnya ingin mencela, menjatuhkan orang-orang saksi kita, yaitu sahabatnya Rasulullah SAW, saksi yang membawa Al-Quran dan Sunnah itu. Ketika para saksi ini, para pengusung kitab dan sunnah ini cacat, tidak bisa dipercayai lagi, maka Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW juga akan tertuduh apa? Cacat. Makanya Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan itu orang zindiq. Dia itu ingin menjatuhkan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bisa. Bagaimana caranya? Cacatkan orang yang membawanya. Pasti orang tidak akan percaya lagi. Ketika orang sudah tidak percaya dengan orang yang menghabarkannya,
orang yang mengabarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, maka runtuh Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah tidak dipercaya orang yang menukil. Maka kata Abu Zur'ah Razi, wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Padahal cacatan itu lebih tepat bagi mereka, yaitu orang-orang zindik tersebut. Jadi sekali lagi, kalau para sahabat itu sudah bukan orang-orang yang dipercaya lagi, bukan orang yang kredibel lagi, sudah nggak dipercaya lagi. Terus kita ini mau beribadah kepada Allah SWT bagaimana? Dengan cara apa? Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran dan Sunnah sudah runtuh dengan tidak dipercayainya lagi para sahabatnya Rasulullah SAW. Terus kita ini mau beribadah kepada Allah dengan bagaimana? Terus dengan apa? Kita tahunya itu bagaimana? Dan ini kita dapati beberapa orang yang kebiasaannya, kelakuannya adalah mencela sahabat Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan para sahabat sudah tidak dipercaya lagi, kecuali hanya beberapa bintir orang saja. Kalau seperti itu, maka agama Islam itu sebenarnya seperti apa? Kalau para sahabat sudah dicacat, tidak dipercaya lagi, maka agama Islam itu seperti apa? Bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sekali lagi, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya mencela para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang menukil agama ini dari Rasulullah SAW kepada kita, maka itu sebenarnya adalah celaan terhadap agama itu sendiri. Maka sekali lagi ini juga menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang sahabat Rasulullah SAW adalah bagian dari agama kita. Bagaimana bisa orang itu mencela orang-orang yang sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikutinya dengan baik, maka Allah telah ridho terhadap mereka dan mereka berridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah telah ridho terhadap mereka. Apa yang mungkin Allah itu ridho terhadap orang yang tidak dipercaya? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap para sahabat, maka itu menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang terpercaya. Apa iya Zat yang maha adil, Zat yang maha agung, yang maha hikmah itu ridho terhadap orang yang bukan terpercaya? Enggak mungkin. Apa yang mungkin ridho memilih orang-orang yang tidak terpercaya untuk menyampaikan mengemban amanah setelah Rasulullah SAW wafat? Enggak mungkin. Pasti yang dipilih adalah orang-orang yang terpercaya untuk menyampaikan ajaran, mengemban ajaran setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka radhiyallahu anhum, sematan ini Allah telah meridai mereka. Ini merupakan tazkiyah yang sangat tinggi sekali, karena Allah sudah ridha terhadap mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha, sungguh telah ridha terhadap orang-orang mukminin
yang waktu itu membaiatmu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Dan waktu itu mereka sangat banyak sekali. Bai'atul Ridwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya Allah telah ridha terhadap mereka. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang ikut perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala'a ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Wahai Umar, apakah bisa jadi kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah melihat ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan kaum muslimin, dan mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Perbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Ini adalah sebuah fadilah, tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak ada tazkiyah yang lebih agung dari itu. Bagaimana Allah sudah meridha terhadap mereka. Jadi sudah dijelaskan Allah sudah meridai mereka. Maka bagi orang yang meniti kembali ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, akan mendapati bagaimana pujian terhadap para sahabat ini. Bahkan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW itu sudah ada sebelum mereka itu lahir di muka bumi. Masa iya? Iya. Jadi pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat-sahabat ini itu sudah ada sebenarnya sebelum mereka terwujud di muka bumi. Apa iya? Iya. Jawabannya ada dalam surat atau akhir surat Al-Fatih. Bahwasanya diterangkan di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pujian terhadap sahabat itu ada dalam Taurat dan Injil. Jadi jauh sebelum mereka ada. Itu sudah ada dalam Taurat dan Injil bahwasanya orang-orang yang menyertai Nabi kita Muhammad SAW itu dipuji. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala ini, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang menyertai Muhammad SAW berarti siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu dapati mereka itu rukuk sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keutamaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka ada berada pada wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Kemudian datanglah firman Allah selanjutnya, yang mana itu menunjukkan bahwasanya di mana sifat-sifat ini diterangkan. Dzalika mathaluhum apa? Fit Taurat. Itulah permisalan mereka di Taurat. Oh, berarti sudah disebutkan di Taurat. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan mereka para sahabat itu sudah disebutkan di Taurat yang seperti itu tadi. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka di Injil
itu kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Sebentar saya buka ayatnya untuk memastikan. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka, perumpamaan mereka dalam Injil itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas akarnya, di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamannya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dalam ayat ini jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada pujian untuk para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang itu sudah tertera di apa? Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata sudah dipuji sebelum mereka itu terwujud di muka bumi. Subhanallah. Maka ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita sebagai seorang muslim bahwasanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat, mentazkiyah mereka dalam Taurat dan Injil dan juga Al-Qur'anul Karim sendiri sebagaimana yang kita baca tadi, beberapa ayat yang kita baca tadi. Ini sebuah pujian yang tidak ada lagi pujian yang lebih agung dari itu bagi mereka orang-orang yang mulia, yang terpercaya ini. Mereka dipuji sebelum mereka terwujud di muka bumi ini, ya. Sebelum mereka terlahir di muka bumi ini, sudah tertera dalam Taurat dan Injil. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pujian yang lain bagi para sahabat radhiyallahu anhu yang berada pada surat Al-Hasyr, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat ini berbicara bagi orang-orang kaum muhajirin, lil fuqara'i al muhajirin, orang-orang yang fakir, orang-orang muhajirin yang mana mereka diusir keluar dari negeri mereka, Makkah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka meninggalkan itu semua, diusir dalam rangka mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan as-sidq, ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang jujur, yang benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melabeli mereka as-shadiqun,
kaum Muhajirin ini bukan main-main. Jadi mereka benar-benar keluar menolong agama Allah SWT, menolong Rasulullah SAW. Itu tidak main-main, jujur, lurus, tidak mengharapkan yang lain, benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sematkan ulaika humus shadiqun. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaih. Jadi orang-orang yang telah menempati negeri itu, maksudnya Madinah, ya, sebelum mereka kaum Muhajirin datang, itu mencintai orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yaziduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidaklah mereka itu mendapati dalam dadanya rasa sempit, sesak untuk berbagi kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin ini memberi apa yang ia miliki, yang mereka miliki, walaupun sebenarnya mereka itu juga butuh terhadap hal tersebut. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terhindarkan dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, beruntung. Ini adalah sifat yang disematkan kepada siapa? Kaum Ansar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui bahasanya para sahabat Rasulullah SAW rata-rata terbagi menjadi dua, Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Muhajirin disematkan ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dalam keimanannya, dalam persahabatannya dengan Rasulullah SAW, dalam ketaatannya, dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka rela meninggalkan negeri, rumah, harta-harta mereka ke kota Madinah, dan mensifati orang-orang Ansar dengan muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini berkumpul untuk saling menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah penolong agama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada sahabat-sahabat ini, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak merubah apapun dari garis, yaitu mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ikhwan sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita seorang muslim terhadap para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang seharusnya? Bagaimana seharusnya? Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, yang itu menjelaskan bagaimana manhaj, metode seorang muslim bersikap terhadap sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam melanjutan ayat Al-Hasyr tadi, walladzina ja'u min ba'di. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana manhaj yang seharusnya ditempuh
seorang muslim bersikap kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka siapa? Al-Muhajirin wal Ansar. Orang-orang yang datang setelah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kita termasuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka. Itu yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Alladzina sabaquna bil iman, yaitu para sahabatnya Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan jadikanlah di hati kami itu ghil, rasa dengki, rasa permusuhan, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi sekali lagi ayat ini telah menggariskan bagaimana manhaj, metode seorang muslim, bagaimana seharusnya menyikapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan itu tercantum dalam dua hal yang tertera pada ayat ini. Berapa? Dua hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah salamatus sadr, yaitu hati kita, dada kita itu bersih. Tidak ada yang namanya rasa dengki, permusuhan terhadap para sahabat. Jadi hati kita ini bersih terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada namanya rasa dengki, permusuhan terhadap semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang justru ada adalah kita mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikandung dalam firman-Nya, wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, jangan jadikan di hati kami ghil, rasa permusuhan, dengki terhadap mereka ini, para saudara-saudara kita, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mendahului kita dengan keimanan. Kemudian ketika hati kita ini bersih dari yang namanya dengki, rasa permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah SAW, tentunya diisi dengan lawannya yang baik, yaitu kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya kita juga akan menyebutkan para sahabat ini dengan hal-hal yang baik pula. Dan itulah poin yang kedua yang terdapat pada ayat ini, yaitu salamatul lisan. Jadi lisan kita ini bersih, selamat dari mencela para sahabatnya Rasulullah SAW. Dan itu terambil dari firman Allah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka, orang-orang yang datang setelahnya itu, orang yang beriman, mengatakan, ya Rabb, ampunilah aku dan juga saudara-saudaraku yang mendahului kami dengan keimanan. Ini menunjukkan salamatul lisan. Ini hal yang kedua, yang penting juga. Jadi keselamatan lisan kita, ya, bersihnya lisan kita yang dari yang namanya celaan terhadap para sahabatnya Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam, sehingga tidak mencela, tidak melaknatnya, tidak mencercanya, tidak mencacatnya. Jadi sekali lagi ayat ini mengandung dua hal itu. Hati kita bersih terhadap para sahabat, begitu juga dengan lisan kita. Jangan kita kotori hati kita dan lisan kita dengan permusuhan terhadap para sahabat atau celaan terhadap para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi manhaj yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manhajnya ahlul iman, manhajnya kaum mukminin yang benar, yang itu sudah dijelaskan atau diisyaratkan pada ayat ini, yaitu dua tadi. Salamatus sadr atau salamatul qalb, bersihnya hati kita, dan juga salamatul lisan, bersihnya lisan kita. Bersihnya hati kita dari memusuhi atau dengki terhadap para sahabatnya Rasulullah SAW, tidak membenci mereka, dan salamatul lisan, bersihnya lisan kita dari cercaan dan celaan terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita ketahui dari ayat tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena para sahabat ini memiliki keutamaan dan dalil-dalilnya sudah banyak yang disebutkan dari muka, maka di sana juga ada larangan yang tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ini tidak boleh untuk mencela sahabatnya Rasulullah SAW, siapapun sahabatnya, jangan sampai kita mencelanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dengan tegas mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, jikalau salah seorang di antara kalian itu berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, dan gunung Uhud ini gunung yang sangat panjang dan cukup tinggi bagi orang yang mungkin pernah umrah atau haji dan menyempatkan dirinya berziarah ke mana? Kuburan syuhada Uhud, akan melihat bagaimana gunung Uhud ini panjang. Emas semuanya dari awal sampai ujungnya, kemudian salah seorang yang itu memiliki emas tersebut dan menginfakkannya, maka itu nilainya tidak akan mencapai infaknya salah seorang sahabat yang hanya satu mud ataupun setengahnya. Satu mud, satu genggam takaran dua tangan manusia ini, dan juga tidak pula setengah. Subhanallah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat dan juga larangan. Jangan sampai kita ini mencela sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalam atau sabdanya Rasulullah SAW, bukan perkataan salah seorang di antara kita, orang biasa atau ulama, tidak. Tetapi ini adalah sabdanya Rasulullah SAW bahwasanya la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Dan kalau kita menilai bagaimana keutamaan para sahabat ini, tentunya akan sangat banyak sekali. Baik itu disebutkan dalam sebagai kelompok keumuman manusia, yaitu sahabatnya Rasulullah SAW, ataupun secara pribadi masing-masing. Makanya para ulama rahimahullah ketika menulis
Ini bagaimana perhatian para ulama terhadap haknya para sahabat ini, sampai sebagian dari mereka itu menulis, ya, membuat buku yang berisi khusus tentang manaqibus sahabat atau fadailus sahabat, keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baik itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mereka sebagai sebuah kelompok komunitas orang, sebuah generasi orang, ataupun keutamaan yang itu berkaitan dengan pribadi mereka masing-masing. Karena kita akan dapati bahwasanya sebagian hadisnya Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang keutamaan fulan tertentu dari sahabat-sahabat tersebut. Dan itu kalau kita dapati kitab-kitab itu yang nggak tipis, tebal. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat itu sangat banyak dan besar sekali, dan bagaimana perhatian para ulama terhadap haknya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi subhanallah, walaupun kita umat ini sudah dilarang untuk mencela para sahabatnya Rasulullah SAW, dan sikap yang benar terhadap sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu hati kita harus bersih dari sahabat, dan lisan kita juga harus bersih dari celaan terhadap para sahabat. Justru sebaliknya harus diisi dengan istighfar kepada mereka, memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ternyata di sana tetap ada sebagian orang-orang yang melakukan sebaliknya. Tidak henti-hentinya mencela sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada keponakannya Urwah bin Zubair. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya bana ukhti, wahai anak saudariku." Karena Urwah bin Zubair itu ibunya adalah Asma. Asma adalah saudarinya siapa? Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Ya bana ukhti, wahai anak saudariku, umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbu." Jadi orang-orang itu sebenarnya diperintahkan untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka para sahabat. Sahabat ini sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti dalam ayat tadi, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, isyarat terhadap ayat itu. Jadi mereka ini sebenarnya diperintah untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi para sahabat-sahabat Nabi SAW, tetapi mereka itu malah sabbuh, mencela para sahabat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada orang yang mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna nasan yatanawaluna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Abu Bakar wa Umar." Ada orang-orang, kata Jabir, ada seorang yang mengatakan kepada Aisyah, ada orang-orang yang menjelekkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar dan Umar pun tidak luput dari celaannya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ta'jabuna min hadha?" Apa yang kalian anehi dari kejadian ini? In qata'a anhumul amal fa habballahu
anni alla yaqta'anhumul ajr. Kata Aisyah, hikmahnya adalah para sahabat ini sudah meninggal dunia dan tentunya inqata'anhumul amal. Meninggal dunia tentunya mereka berhenti beramal, mereka sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Tetapi ada hikmahnya, ada orang yang mencela ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin para sahabat itu tetap mendapatkan pahala. Dari mana? Dari orang-orang yang mencela mereka ini. Dan kita tentunya mengetahui hadis muflis ketika Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Di hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang hakikatnya bangkrut adalah orang yang apa? Datang nanti pada hari kiamat bawa sholat, bawa zakat, bawa haji, bawa puasa, ternyata dia juga melakukan kezaliman, mukul si fulan, ya kan, mencela si fulan. Akhirnya kebaikan orang yang menzalimi ini diambil untuk dikasihkan kepada orang yang terzalimi tersebut. Kalau sampai habis dan kejelekannya belum kezalimannya belum terbayarkan, maka kejelekan orang yang terzalimi akan dilemparkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Kita ingat hadis tersebut. Ini bagaimana orang yang mencela sahabat? Dia datang pada hari kiamat dengan membawa segunung amalan, tetapi dia memiliki catatan, yaitu pencela para sahabat atau pencela salah satu sahabat. Ini bagaimana nantinya? Karena yang dicela bukan orang biasa, tapi sahabatnya Rasulullah SAW, orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bagaimana orang-orang yang akan mencela tersebut? Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sahabat-sahabat yang dicela oleh sebagian orang, dan itu tentunya nanti mereka akan mendapatkan perhitungan dari apa yang mereka sematkan kepada sahabat-sahabat ini. Dan kita akhiri untuk sementara waktu ini kajian ini, karena waktu sudah 5:30, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib insya Allah billahi ta'ala, tentang pembahasan kita terhadap berkaitan dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dimudahkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم